episode 10. Penjelasan Ling Yan. Fei Hung mengangguk saat dia mencatat informasi itu di kepalanya dan perlahan mencernanya, memahami dasar pelatihan bela diri di alam bawah ini. Apakah kau tahu bagaimana tingkatan atau level seorang kultivator dibagi? Fei Hung bertanya karena sedari tadi dia sangat ingin menanyakan hal ini. Menurut apa yang aku lihat, tampaknya setiap tahap pengumpulan Qi hampir sama dengan di alam ini, ucapnya dalam hati. Ling Yan hanya mengangguk dan terus berbicara. Tingkatan seorang kultivator dibagi menjadi 9 peringkat, dan setiap peringkat dibagi menjadi 3 level yang akan menjadi bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Peringkat pertama adalah tingkat perunggu. Perunggu bintang 1, 2, dan 3. Setelah kau mencapai tahap 3 bintang, kau dapat mencoba menembus batas kapasitas tubuhmu atau menerobos untuk masuk ke ranah berikutnya. Peringkat kedua adalah peringkat perak, juga masih sama, bintang 1, 2, dan 3. Peringkat ketiga adalah tingkat emas, dan masih sama seperti peringkat 1 dan 2. Peringkat dari perunggu, perak, dan emas ini disebut ranah seniman bela diri pemula atau kultivator pemula. Karena kebanyakan dari mereka yang berada di ranah ini adalah anak muda antara 14 sampai 18 tahun. 3 tingkatan selanjutnya disebut tingkat master. Karena untuk masuk ke ranking keempat membutuhkan Qi yang banyak. Begitu banyak anak muda yang terjebak di peringkat ketiga. Jika orang di bawah 20 tahun dapat memasuki alam keempat, mereka dianggap jenius dan akan dipilih untuk dibina, dan pelatihan mereka akan maju lebih cepat dalam hal kekuatan sebagai kultivator. Peringkat keempat adalah tingkat surga kecil. Peringkat kelima adalah tingkat surga besar. Saat ini aku berada di peringkat surga besar bintang 1, karena tidak banyak yang mendukung dan meningkatkan ranah kultivasiku. Peringkat keenam adalah ranah tingkat raja. Orang-orang yang mencapai ranah ini biasanya orang-orang berusia 30-an dan merupakan ketua yang berada di klan besar atau anggota keluarga muda mereka masing-masing yang bisa dibilang jenius. Tetapi jarang bagi klan kecil untuk memiliki ahli di peringkat tingkat raja, karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk memelihara seseorang ke tingkat ini. Demikian pula, tidak mungkin menemukan pemuda dalam tingkatan ini dalam klan kecil. Peringkat berikutnya adalah tingkat kaisar. Ada kurang dari 20 orang di seluruh kota Tianyun berada di peringkat ini. Semua orang ini adalah milik klan besar. Orang-orang ini memiliki banyak gengsi dan sangat dihormati. Jadi, orang seperti kami akan berusaha menghindari cara untuk menyinggung mereka. Karena mereka dapat menghukum orang yang menyinggung mereka dengan memaksamu bekerja sebagai budak atau mengurungmu selama beberapa hari di dalam penjara, sehingga kau dapat merenungkan pelanggaranmu. Yang kedelapan adalah peringkat legenda. Dan hanya ada 1 orang yang telah mencapai ranah ini, dan itu adalah pemimpin kota, Wang Shu. Ling Yan berbicara dengan tatapan serius sambil berkata, tujuanku sampai saat ini adalah untuk dapat menjadi seorang peringkat legenda seperti Tuan Wang Shu, sehingga aku bisa melindungi adik perempuanku dari semua bajingan yang mengganggunya dan dari serangan binatang iblis itu. Fei Hung mengangguk mengakui hal itu saat senyum pahit muncul di dalam dirinya. Wang Shu, orang itu adalah satu-satunya peringkat di ranah legenda di seluruh kota Tianyun. Sepertinya, aku secara tidak sengaja menyelamatkan kota Tianyun saat aku membantunya di luar kota membunuh binatang iblis itu. Dan aku juga bertemu dengan orang yang satu-satunya kultivator ahli peringkat legenda di kota Tianyun. Ucap Fei Hung dalam hati. Tunggu, kau bilang ada 9 peringkat ranah kultivasi, dan kau hanya menyebutkan 8.
Apa tingkatan ranah selanjutnya? Fei Hung ingat bahwa Ling Yan hanya menyebutkan 8 peringkat, tetapi dia tidak mengatakannya terakhir. Sebenarnya, tidak ada ahli di peringkat ke-9 sampai sekarang. Hanya saja, ratusan tahun yang lalu, ada catatan yang bisa kau dapatkan untuk mengetahui siapa orang pernah berada di peringkat itu. Tetapi seiring waktu, untuk mencapai ranah itu menjadi lebih sulit. Sampai sekarang, hanya Tuan Wangshu yang mampu melakukannya. Itu pun hanya mencapai peringkat ke-8. Jika aku ingat dengan benar, aku pikir peringkat ke-9 adalah ranah dewa semi atau dewa. Tapi sudah ratusan tahun sejak seseorang telah mencapai ranah itu. Ling Yan menggelengkan kepalanya. Sama seperti tingkatan seorang ahli bela diri atau kultivator dibagi, begitu juga tingkat binatang iblis dibagi menjadi peringkat yang sama. Fei Hung mengangguk dan boleh memahami semua informasi yang diberikan oleh Ling Yan. Menurut informasi yang baru saja dia jelaskan kepadaku, setiap peringkat akan menjadi tepat satu tahap pengumpulan ki. Tingkatan di alam dewa. Jadi akan terlihat seperti ini. Peringkat perunggu, tahap pertama ki. Peringkat perak, tahap kedua pengumpulan ki. Peringkat emas, tahap ketiga pengumpulan ki. Peringkat surga kecil, tahap keempat pengumpulan ki. Peringkat surga hebat, tahap kelima pengumpulan ki. Peringkat raja, tahap keenam dari pengumpulan ki. Peringkat kaisar, tahap ke-7 pengumpulan ki. Peringkat legenda, tahap ke-8 pengumpulan ki. Peringkat dewa semi atau dewa, tahap ke-9 pengumpulan ki. Dan apa yang dikatakan tentangnya pembagian setiap satu ranah peringkat mereka adalah bintang 1, 2, dan 3. Sama seperti setiap tingkatan ranah pembagian ki yang ku ketahui dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir. Ini agak membingungkanku untuk makhluk dari alam dewa sepertiku. Aku tidak akan terlalu memikirkan tahap ini. Tapi sekarang aku hampir menjadi manusia biasa. Aku harus terbiasa dan menemukan cara untuk kembali ke puncak kekuatanku. Fei Hung meredungkan semua informasi yang dia dapat dan menghubungkan bentuk kekuatan dan tingkatan ranah alam bawah ini dengan tingkat kultivasinya. Aku melihat bahwa kau baru saja meningkatkan kultivasimu ke peringkat surga besar. Dan aku melihat bahwa kau berusia sekitar 20 tahun. Bukankah itu berarti bahwa kau secara praktis dikatakan seorang jenius dan akan disukai oleh beberapa klan besar dan direkrut? Kau bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk melindungi adik perempuanmu. Jadi orang-orang itu tidak akan mengejar adikmu lagi. Fei Hung bertanya ketika dia mengingat ranah Ling Yan dan melihat usianya, dia masih muda. Ling Yan hanya bisa tersenyum pahit ketika dia berkata, "Apakah mau pikir aku tidak tahu tentang itu? Hanya saja klan-klan besar itu hanya melihat demi kepentingan mereka sendiri. Dan jika kau pergi mengetuk pintu mereka, kau harus melayani keluarga itu selama beberapa tahun karena mereka melatih dan mengasuhmu. Jadi kau tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa meninggalkan adik perempuanku sendirian. Selain itu, keluarga Luo adalah salah satu klan terkuat di kota Tianyun. Tetapi klan itu juga sangat tirani. Dan apalagi dalam hal merekrut seorang pemuda sepertiku, mereka ingin orang yang mereka rekrut itu harus melayani mereka untuk waktu yang sangat lama dan melayani mereka pada akhirnya." Aku mengerti. Fei Hung menghela nafas mengetahui bahwa di dunia manapun selalu ada orang egois yang memikirkan diri mereka sendiri. Meskipun mereka menghadapi ancaman dari binatang iblis setiap saat, mereka terus mengejar konflik pribadi mereka dan mencari keuntungan dari orang lain. Tapi sepertinya kau beruntung bisa sampai ke peringkat ini, kan? Fei Hung menunjukkan minat di matanya, menyuruhnya untuk memberitahunya tentang bagaimana dia menjadi kuat seperti ini.
Fei Hung senang dengan sikap Ling Yan, jadi dia tidak bisa tidak melihatnya sebagai teman baik. Ling Yan menunjukkan senyum yang sedikit malu ketika dia menjelaskan. Aku pergi mencari beberapa tanaman obat beberapa hari yang lalu. Tetapi aku tidak berharap untuk menemukan tangkai bunga naga. Tangkai ini dapat membantuku secara langsung meningkatkan kekuatanku menerobos peringkat surga besar. Jadi begitu aku akan ingin pulang, aku melihat petir jatuh dari jauh dari tempatku setelah menerobos. Jadi aku akhirnya pergi ke tempat itu dan butuh waktu hampir 2 hari sampai ke lokasimu. Ketika aku tiba, aku menemukanmu dengan semua tubuhmu terluka parah, tergeletak di atas tanah berkawah. Lalu aku membawamu pulang bersamaku. Fei Hung mengerti mengapa Ling Yan datang ke lokasi dia berada saat itu. Biasanya, seseorang akan takut dan lari sejauh mungkin, tidak ingin terlibat dalam sesuatu hal yang berbahaya.